Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammad sallallahu wasallam wa ba'du. Barakallahu fikum jami'an ayyuhal ikhwah al-fudhala a'azzani Allah wa iyyakum. Kita kembali bertemu untuk yang pertama kali ini ya, dalam pembahasan qawaid as-sarf wan nahwu. Jadi kita akan membahas tentang kaidah-kaidah sorof dan juga kaidah-kaidah nahwu dengan kitab Mukhtarat ya, dengan kitab Mukhtarat oleh Al-Ustadz Aunur Rafiq Gufron ya, hafizahullahu taala, pengasuh pondok pesantren Al-Furqan di Gresik sana. Yang mana insyaallah yang akan kita gunakan kitab yang sudah pada ngambil semua insyaallah, yaitu kitab Mukhtarat, yang mana bila kita teliti Mukhtarat ini isinya itu ada tiga ya, yaitu tentang kaidah-kaidah sorof, kemudian kaidah-kaidah nahwu dan ilmu tasrif. Jadi Mukhtarat ini ya globalnya isinya tiga itu. Nah, yang akan kita pelajari nanti adalah dua bagian, yaitu bagian pertama dan bagian kedua, yaitu kaidah-kaidah sorof dan kaidah-kaidah nahwu. Jadi kalau dalam jadwal itu mengajar nahwu maksudnya adalah mengajar dua bagian ini, bagian pertama dan bagian kedua. Yang mana bagian pertama ini yaitu kaidah-kaidah sorof itu ada isinya itu adalah 3 bab ya. Bab pertama muqaddimah, bab yang kedua isim ditinjau dari kaidah-kaidah sorof, dan bab yang ketiganya fiil ditinjau dari kaidah-kaidah sorof ya. Insyaallah akan kita pelajari satu demi satu. Maka kita sekarang masuk bab yang pertama, muqaddimah ya. Yang sudah ada bukunya silakan dibuka, itu muqaddimah halaman, kalau dalam cetakan saya ini halaman 3 ya. Al-babul awwalu muqaddimah ya. Bab yang pertama apa? Muqaddimah. Nah, di situ diterangkan tentang kalam. Jadi definisi kalam itu apa? Kalam adalah susunan kata atau kalimah. Jadi kata itu dalam bahasa Arab kalimatun. Jadi kalimatun itu artinya kata. Ya, susunan kalimah atau susunan kata yang mempunyai arti sempurna, yang mempunyai apa? Arti sempurna. Jadi kalau ada misalnya Muhammadun, nah ada kata Muhammadun, ada kata qaimun. Muhammadun itu kalimah, qaimun itu kalimah. Jadi kalimatun disusun menjadi Muhammadun qaimun, itu namanya kalam. Karena apa? Memiliki arti sempurna. Artinya apa? Muhammad dia berdiri. Nah, kemudian kata dalam bahasa Arab itu ada 3 ya. Kata dalam bahasa Arab atau kalimah ya. Al-kalimatu fil lughatil arabiyyah, kalimat dalam bahasa Arab, kata dalam bahasa Arab ada 3. Apa? Isim, fiil, dan huruf. Jadi dimanapun kita bertemu dengan bahasa Arab itu pasti katanya itu teman 3 itu, fiil, isim, fiil, dan huruf. Misalnya kita baca Al-Quran surat An-Nas ya, itu isinya isim, fiil, huruf ya, isim, fiil, dan apa? Huruf. Al-Quran semuanya yang menggunakan bahasa Arab, hadis menggunakan bahasa Arab, semuanya isinya isim, fiil, huruf. Nah, seperti itu. Nah, maka kita sekarang akan mempelajari satu demi satu. Yang pertama apa? Isim. Ya, itu ya, isim halaman 3 ya, masih ya. Isim itu apa? Isim adalah kata yang menunjukkan benda. Kata yang menunjukkan benda, kata sifat, dan kata keterangan waktu. Jadi menunjukkan benda atau menunjukkan sifat atau sebagai kata keterangan waktu, itu namanya apa? Isim. Kita punya meja, meja kata benda berarti isim. Kita punya Sabtu, Sabtu kan apa namanya itu ya, keterangan waktu, berarti juga apa? Isim. Kita punya kata orang itu tinggi, tinggi, ini dia sifat, ini juga isim.
Contohnya di situ maun ya, maun ya. Maun itu apa? Maun itu air ya. Maun air. Burtukolun, burtukolun ya, jeruk. Tufahun, apel. Darsun, pelajaran. Ilmun, ilmu. Al-bi'ru, sumur. Al-baitu, rumah. Al-ma'hadu, ma'had ya, pondok. Al-ustadzu, ustad. At-talibu, santri ya, talib, murid. Al-ana, sekarang. Nah, sekarang kan kata keterangan waktu berarti kan menunjukkan dia isim. Ghodan, ya ghodan, besok. Syahrun, bulan. Maksudnya bulan yang Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu ya. Bukan yang bulan di atas itu. Kalau bulan di atas itu namanya qamarun. Ya, ini syahrun, bulan yang Muharram, Safar dan seterusnya. Baik itu bulan Qamariyah ataupun Syamsiyah. Yaumun, hari. Amsi, kemarin. Nadhifun, bersih. Nah, ini sifat ya. Nadhifun, bersih. Wasikhun, ini kotor. Kabirun, besar. Soghirun, kecil. Nah, ini adalah contoh-contoh dari apa? Isim. Nah, kadang-kadang kita tidak tahu artinya ya, tidak tahu artinya karena kita kan masih pemula dalam bahasa Arab. Oleh karena itu ada tanda-tanda isim. Biar kita sekalipun pemula, kita tahu, oh ini adalah isim. Tandanya apa? Nah, tanda-tanda isim itu ada 5 ya. 1, dia bisa menerima tanwin. Ya, 2, menerima alif lam. 3, didahului salah satu dari huruf nida, yaitu huruf untuk memanggil atau disebut pula huruf panggilan. Kemudian diawali salah satu huruf jar. 5, bersambung dengan kata yang lain. Nah, ini tanda-tanda isim. Nah, sekarang yang pertama ya, tanda isim tadi apa? Menerima tanwin ya. Tanwin itu ada 3 ya, baik itu fathah tanwin, kasrah tanwin ataupun dhammah tanwin. Contohnya di situ dalam buku itu ya, yaminun. Nah, yaminun dia nun kan, dhammah tanwin, ada tanwinnya belakang. Oh, yamin itu berarti dia isim. Kenapa? Cirinya apa? Lalu itu tanwin. Nah, yaumun sama ya, tanwin belakangnya. Kabirun sama. Qalamun juga sama. Kitabun sama. Semuanya tandanya tanwin. Walaupun kita nggak tahu artinya, tapi kalau kita ketemu tanwin berarti dia itu adalah isim ya. Yaminun apa? Kanan ya. Kanan, yaminun kanan. Yaumun hari. Kabirun yang besar. Qalamun pena. Qalamun apa? Pena. Kitabun buku. Ya, kitab atau buku. Nah, itu tanda yang pertama apa tadi? Menerima tanwin. Tanda yang kedua dia menerima alif lam, menerima al ya, alif lam seperti itu. Contohnya al-yaminu, al-yaumu, al-kabiru, al-qalamu, al-kitabu. Kita lihat di situ al-yaminu ya, dia tidak tanwin ya. Tapi kita tahu dia itu isim. Dari mana kita tahu? Itu depannya ada ada alif lam ya, ada alif lamnya. Kemudian al-yaumu juga sama, walaupun tidak tanwin kita tahu dia itu ada alif lamnya, maka dia isim. Al-kabiru pun demikian ya, itu. Nah, itu tanda yang kedua. Tanda yang pertama tadi apa? Yaitu menerima tanwin, yang keduanya itu menerima alif lam. Tanda yang ketiganya didahului oleh salah satu huruf nida atau huruf panggilan ya. Misalnya apa? Ya Muhammadu. Ya Muhammadu, Muhammad itu ya ndak ada tanwinnya, ndak ada alif lamnya, tapi dia itu isim. Dari mana kita tahu itu? Didahului ya, yaitu huruf panggilan. Ya. Wahai Muhammad. Ya ustadzu, wahai ustad. Nah, ustadzu berarti apa? Isim. Dari mana tahu? Wong dia nggak ada tanwin, nggak ada alif lam, itu dari huruf panggilan yaitu ya. Ya, seperti itu. Kemudian lanjut yang setelahnya ya, tanda yang selanjutnya adalah diawali salah satu dari huruf jar. Diawali salah satu dari huruf jar. Huruf jar itu banyak, diantaranya adalah min, ila, an, ala, fi, ka, bi, li. Jadi diantara huruf jar itu adalah min, ila, an, ala, fi, ka, bi, li. Nah, itu
Ya, contohnya dalam kalimat apa? Ya, misalnya ala kursiyin, di atas kursi. Nah, kursi ini dia isim, dari mana tahu? Itu ada ala, ada huruf jarnya yaitu ala. Kemudian fil baiti, al bait ini isim, dari mana tahu? Itu ada huruf jarnya fi. Kalau kita teliti lagi, misalnya ala kursiyin, itu tandanya ada dua, menunjukkan dia isim, tandanya dua. Apa? Yang pertama huruf jar, itu didahului huruf jar ala. Yang selanjutnya apa? Kursiyin, ya, tanwin yin, ya kan, berarti dia isim. Fil baiti juga sama, tandanya dua. Yang pertama ada alif lamnya, itu al, ya kan. Yang kedua didahului huruf jar. Jadi sebuah isim itu kadang-kadang tandanya lebih dari satu, ya, tapi satu saja sudah menunjukkan dia itu adalah isim. Kemudian yang tanda terakhir, yang kelima adalah bersambung dengan isim yang lain atau bersambung dengan kata yang lain, yaitu isim yang lain, bukan kata ya, isim. Kata tadi kan 3, isim, fi'il, huruf, tapi yang lebih spesifik adalah bersambung dengan isim yang lain, ya, karena ya kalau gampangannya itu misalnya kita kesetrum gitu ya, tersetrum dengan sebelah kita kan, karena kita menyentuh ya orang yang kesetrum, maka kita ikut kesetrum. Ya, sama ini bersambung dengan isim yang lain, ya, maka ikut tandanya seperti itu. Contoh di sini, kitabun nahwi. Ada dua kata toh, ada kitab, ada sama an-nahwi. Yang jelas isimnya yang mana? Ya an-nahwi itu. Kok dari mana tahu? Ada alif lamnya kan? Oh, berarti dia isim. Lah kitab ini karena dia nyambung ke an-nahwi, maka kitab ini dia isim juga. Lihat tandanya apa? Bersambung dengan isim yang lain, yaitu bersambung ke an-nahwi. Baitu Muhammadin. Dari sini yang jelas-jelas isim kita tahu mana Muhammad. Kok tahu Muhammad isim? Lah itu Muhammadin tanwin, dia isim. Nah, baitu dia juga isim, tandanya apa? Enggak ada tanwinnya, enggak ada alif lamnya, enggak ada huruf nidanya, enggak ada huruf jarnya. Lalu apa tandanya? Bersambung ke siapa? Muhammad. Nah, maka dia juga apa? Juga isim. Kemudian, kita selesai dari isim ya. Jadi isim itu tandanya ada 5. Ya, tandanya ada 5, menerima tanwin, kemudian menerima alif lam, didahului salah satu huruf nida, didahului salah satu huruf jar, dan bersambung dengan apa? Kata yang lain, itu ya. Jadi menerima tanwin, baik itu fathah tanwin, kasrah tanwin, ataupun dhammah tanwin, menerima alif lam, didahului salah satu dari huruf nida, ya, kemudian diawali salah satu huruf jar, bersambung dengan kata yang lain. Nah, itu untuk isim ya, isim, tanda-tandanya ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, barakallahu fikum jami'an ya, tentang yang selanjutnya, yang kedua, yaitu apa? Fi'il. Silakan dibuka itu kalau dalam kitab halaman 4 ya. Fi'il, kata kerja. Kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu itu namanya fi'il ya. Jadi kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu itu namanya fi'il. Dalam bahasa Arab fi'il itu ada 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari', dan juga fi'il amr. Fi'il madhi, fi'il mudhari', dan juga fi'il amr. Fi'il madhi itu apa? Fi'il madhi adalah kata kerja waktu lampau. Jadi kata kerja waktu lampau disebut fi'lun madhin ya. Fi'il apa? Madhi ya, itu berarti kalau artinya itu ya telah ya, telah. Misalnya telah pergi, telah jalan, telah makan, nah itu kan seperti itu. Contohnya adalah alima, nasara, sami'a, kataba, jalasa. Alima telah berilmu, telah mengetahui, nasara telah menolong, sami'a telah mendengar, kataba telah menulis, jalasa telah duduk. Itu semuanya fi'il madhi ya, artinya apa? Telah. Kemudian yang selanjutnya adalah fi'il mudhari'. Nah, kalau fi'il madhi tadi telah atau waktu lampau, kalau fi'il mudhari' itu kata kerja waktu sekarang atau akan datang. Jadi ini sekarang kita belajar ya, ini sedang belajar. Ini fi'il mudhari'.
Ya, insya Allah besok kita juga belajar lagi. Nah, insya Allah besok ini, nah itu fi'il mudhari juga. Sekarang atau akan datang. Contohnya apa? Ya'lamu, yansuru, yasma'u, yaktubu, yajlisu. Ya'lamu sedang mengetahui, ya, atau akan mengetahui. Yansuru sedang atau akan menolong. Yasma'u sedang atau akan mendengar. Yaktubu sedang atau akan menulis. Yajlisu sedang atau akan duduk. Nah ini. Selanjutnya adalah fi'il amr. Fi'il amr adalah kata kerja perintah. Kata kerja perintah. Contohnya apa? I'lam. Ya, kata kerja apa? Perintah. Contohnya i'lam, unsur, isma', uktub, ijlis. I'lam berarti ketahuilah, unsur tolonglah, isma' dengarkanlah, uktub tulislah, ijlis duduklah. Ini tentang apa? Tentang fi'il. Jadi fi'il ada 3 ya. Ada 3, yaitu fi'il madhi, kata kerja waktu lampau berarti telah, fi'il mudhari sekarang atau akan datang, dan fi'il amr, kata kerja perintah. Nah, sekarang yang ketiga yaitu huruf. Ya, huruf maksudnya huruf itu bukan ya huruf-huruf hijaiyah itu saja, tidak ya. Huruf itu adalah kata yang kurang berfungsi kecuali apabila bersambung dengan kata yang lain, yaitu isim atau fi'il. Jadi dia itu kurang berfungsi kecuali setelah bersambung dengan isim atau setelah bersambung dengan fi'il. Contohnya apa? Hal, ya, wa, summa, inna, au, qad, saufa. Ini hal, apakah, wa, dan, summa, kemudian, inna sesungguhnya, au atau qad sesungguhnya, saufa kelak. Nah, ini semuanya kurang berfungsi kalau tidak bersambung dengan kata yang lain dalam artian ya isim ataupun fi'il, karena bahasa Arab kata dalam bahasa Arab kan cuman ada 3, yaitu isim, fi'il dan juga huruf. Nah, ini yang kaitannya dengan pembahasan kita isim, fi'il dan huruf. Nah, sekarang coba kita praktek ya. Kita praktek dalam surat ya. Misalnya kita pilih surat yang paling terakhir saja ya, An-Nas. Nah, biar kita tahu mana yang isim, mana yang fi'il, mana yang huruf, seperti itu. Contoh di sini ya, surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ayat yang pertama, qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah. Oh, berarti ini fi'il ya kan. Kalau kita lihat terjemahan itu qul kan katakanlah. Berarti ini fi'il. Nah, fi'il apa? Oh, perintah. Berarti fi'il amr. Jadi qul itu adalah fi'il amr. A'udzu ya kan? A'udzu, mengatakan ya, berlindung ya. Sedang dan juga akan berlindung, seperti itu. Sedang dan akan berlindung. Berarti apa? Oh, fi'il juga. Fi'il apa ini? Mudhari. Bi rabbi. Rabbi. Rabbi ini isim fi'il huruf. Oh, dia itu adalah apa? Isim. Kok mana? Dari mana taunya? Ini ada huruf jar bi. Jadi rabbi itu isim, tandanya apa? Ada huruf jar yaitu bi. Kemudian An-Nas, ini gampang sekali ya. An-Nas ini kan dia apa? Dia isim. Dari mana tahunya? Itu ada alif lam ya, al plus nas, An-Nas, alnya itu. Ayat yang kedua, Malikin Nas. Ya, ini yang kita tahu dulu adalah An-Nas ini ya. An-Nas tadi kan isim. Dari mana tahunya ada alif lam? Lah Maliki itu, Maliki ya, Maliki dia juga isim. Dari mana tahunya? Kan bersambung. Maliki bersambung kepada An-Nas. Berarti Maliki itu isim, tandanya yang kelima tadi bersambung dengan isim yang lain. Kemudian
ilahin nas. Nah, ini yang kita tahu ya anas ini ada alnya. La ilahi juga sama. Dia isim juga karena bersambung ke anas, bersambung dengan isim yang lain. Min syarri. Syarri ini isim. Kenapa itu ada minnya depannya? Nah, al-waswas dia juga apa? Isim, ada alif lamnya. Al-khannas juga sama, ada alif lamnya, ada isim. Alladzi juga isim, itu ada alnya. Yuwaswisu. Nah, ini fiil. Ya fiil apa? Mudhari. Fiil mudhari. Fi sudurin nas. Sudur itu dia isim. Dari mana tahu? Ada fi-nya itu. Fi, ya kan? Anas dia juga isim. Dari mana tahu? Ada alnya. Minal jinnati wan nas, ayat yang terakhir. Al jinnah dia juga isim. Tandanya dua. Apa itu? Al, alif lam, sama min, huruf jar min. Terus anas dia isim juga. Dari mana? Alif lam. Sedangkan wawu ini wa ini tadi ya huruf dia, huruf. Nah, ini contoh aplikasi tanda-tanda isim kita aplikasikan ke surat An-Nas. Kita tahu ya yang isim mana saja. Ayat yang pertama yang isim Robbi, tandanya apa? Huruf jar bi. Sama An-Nas tandanya apa? Alif lam. Ayat yang kedua dua-duanya isim ya, Maliki isim, Anas juga isim. Kalau Anas sendiri alif lam tandanya, Maliki bersambung kepada Anas. Kemudian ayat yang ketiga ilahi itu isim, Anas juga isim. Kalau Anas jelas ya alif lam, ilahi bersambung kepada isim yang lain yaitu bersambung ke Anas. Min syarri itu isim, tandanya min, huruf jar min. Kemudian al-waswas dia isim tandanya al, al-khannas dia juga isim tandanya al, alladzi tandanya al. Ya, yuwaswisu tadi kita sudah bahas fi'il mudhari'. Suduri dia isim tandanya huruf jar fi. Lah fi-nya sendiri apa? Ya huruf, kan namanya saja huruf jar. Fi itu huruf. Kemudian anas dia isim tandanya al. Al-jinnah dia isim tandanya dua, huruf jar min sama al. Kemudian wa dia huruf, anas dia isim tandanya al. Nah, ini ya alhamdulillah barakallahu fikum jami'an, sudah kita selesaikan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua ya. Berikutnya insyaallah akan kita lanjutkan pada pembahasan setelahnya. Barakallahu fikum jami'an ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.